Baik, kita akan memulai sesi mata kuliah komputasi gizi di pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir. Materi yang akan kita bahas hari ini dan akan kita praktekkan adalah modul pemetaan wilayah dengan Quantum GIS atau Quantum Geographic Information System. GIS ini sendiri digunakan sebagai sistem pemetaan yang juga berhubungan dengan kerja seorang yang bergerak di bidang gizi atau public health. Sebelumnya sudah saya sampaikan pada PJ untuk menginformasikan kepada teman-teman. Sebelumnya untuk mendownload aplikasi atau software QGIS terlebih dahulu. Kemudian setelah mendengarkan pemaparan materi ini dari saya dan juga nanti ada tutorial penggunaannya. Selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mempelajari, kemudian juga diarahkan untuk melaksanakan beberapa penugasan. Yang penugasan itu dikumpulkan langsung di akhir sesi atau lebih kurang selama 3 jam dan dikumpulkan kembali ke PJ. Selama penugasan kita akan diskusi melalui media WA, Zoom atau dengan media lain. Sekiranya ada kendala dalam penggunaan GIS yang teman-teman sudah download di laptop masing-masing. Sebelumnya kita pelajari terlebih dahulu pengantar sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi adalah seperangkat alat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengeluarkan, mengubah, dan menampilkan data spasial tentang permukaan bumi. Selain itu, sistem informasi geografi adalah sebuah alat yang dapat menganalisis berbagai fenomena atau layer secara bersama-sama untuk menghasilkan informasi baru sebagai input pengambilan keputusan menurut Dekker tahun 2001. Jadi berdasarkan definisi ini diketahui bahwa sistem informasi geografi atau Geographic Information System merupakan informasi yang diolah dari data spasial tentang permukaan bumi yang mungkin nanti akan digabungkan dengan berbagai data dari instansi tertentu atau dari bidang ilmu tertentu. Sebagai contoh, data penyebaran virus COVID-19, kita tahu bahwa awalnya dari satu negara, kemudian ke beberapa negara lainnya, sampai ke Indonesia dan itu merata. Nah, itu ada data spasial yang kita bisa akses dengan mudah sekarang di sosial media. Nah, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan dari sistem informasi geografi. Fungsi sistem informasi geografi sendiri adalah yang pertama menentukan distribusi geografi dari penyakit ya. Jadi sebagai contoh COVID-19 yang awal dari Cina daratan, kemudian terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menular ke berbagai negara di dunia sampai terjadi kondisi pandemi, artinya kondisi yang hampir merata di seluruh dunia. Di Indonesia juga begitu, awalnya hanya di beberapa kota, beberapa provinsi, kemudian sampai merata di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, data-data tersebut bisa kita akses dan bisa kita tampilkan secara spasial dengan menggunakan sistem informasi geografis. Menganalisis secara spasial dan tren waktu ya, karena kita bisa melihat perbedaan dari satu waktu, kemudian beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, dan seterusnya. Misalnya data riset kesehatan dasar, kita ketahui bagaimana status gizi masyarakat, bagaimana kasus stunting, wasting, gizi buruk, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa lihat trennya dengan menggunakan sistem informasi geografis. Memetakan populasi yang beresiko. Dengan mudah kita bisa tahu dari
tingkatan provinsi, kabupaten, hingga ke tingkatan desa sekalipun, kita bisa tahu dengan mudah melihat di daerah mana resiko atau populasi yang beresiko lebih banyak. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan ya, karena akan sangat membantu, dan sebaliknya kalau kita melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan, itu pun juga sangat terbantu karena orang dengan mudah memahami apa maksud dari kita dengan melihat data-data mempresentasikan data-data spasial seperti ini. Mengukur alokasi sumber daya, merencanakan dan menargetkan intervensi, kemudian memonitor penyakit dan intervensi sepanjang waktu. Ini adalah sumber data GIS. Yang pertama adalah data tabular atau tekstual, kemudian peta, kemudian survei, kemudian GPS, citra satelit, dan foto udara. Data tabular atau tekstual sebagai contoh adalah data dari Microsoft Excel dengan format XLS tentang status gizi di satu wilayah. Kemudian kita akan gabungkan data tersebut dengan data di peta. Nah, peta ini adalah bisa kita akses di berbagai sumber, salah satu di Sistem Informasi Geografi Indonesia di websitenya. Kemudian juga bisa dari survei, kita dapatkan dari GPS ya, kondisi langsung dari GPS, citra satelit, dan foto udara. Kita akan melakukan pengenalan terlebih dahulu terhadap instalasi QGIS. Quantum GIS atau lebih dikenal dengan singkatan QGIS merupakan salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU General Public License yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi. GIS sebagai alternatif dari banyak perangkat lunak, pengolahan data spasial memiliki beberapa kelebihan, diantaranya gratis ya, tidak membutuhkan biaya untuk proses instalasi dan penggunaan program. Teman-teman bisa akses sendiri di www.qgis.org. Tidak membutuhkan biaya, kemudian juga bebas dapat menambah dan memodifikasi fungsi dalam QGIS. QGIS ini seperti yang kita ketahui di websitenya ada berbagai versi, dari versi 2 titik sekian, kemudian versi 3 titik sekian, dan masing-masing memiliki fitur yang hampir sama satu sama lain, tapi semakin versi 3, versi 2, kemudian versi 3 tentu saja ada beberapa penyempurnaannya, tapi tujuan penggunaannya kurang lebih sama. Terus berkembang, kemudian ketersediaan dokumen, panduan, dan pertolongan. Maksudnya adalah ada guideline yang bisa kita akses dengan mudah. Jadi ketika kita cari di beberapa website ada panduan penggunaan QGIS, kemudian kita juga bisa lihat tutorial penggunaan QGIS di beberapa video di YouTube. Kemudian multi sistem operasi dan dapat diinstal di macOS, Windows, Linux, dan Android. Jadi untuk software di bidang gizi itu sendiri atau public health, kesehatan masyarakat, ada beberapa yang memang tidak kompatibel untuk berbagai sistem informasi. Nah, ini adalah kelebihan dari QGIS, kita bisa menggunakan dari berbagai sistem informasi. Untuk download dan instalasi QGIS bisa diperoleh di installer software QGIS dengan mengunduh di www.qgis.org. Di mana sebelum melakukan unduhan atau download, sebaiknya kita cek terlebih dahulu apakah kompatibel dengan komputer atau laptop kita installernya sehingga tidak mengalami kegagalan dalam proses instalasi. Kemudian untuk penggunaan sistem operasi Windows, tipe sistem terbagi dua, yaitu sistem 32 bit dan 64 bit ya.
Untuk mengecek sistem komputernya dapat dilihat pada My Computer atau this PC, yaitu dengan klik kanan lalu pilih Properties. Kemudian kita nanti bisa lihat apakah perangkat kita ada di 32 bit dan sistem 60 atau 64 bit. Maka kita bisa sesuaikan agar kita lebih nyaman dalam penggunaan QGIS di perangkat masing-masing. Baik, untuk berikutnya kita akan lanjutkan di part yang kedua.